Riana dimanapun Anda berada, welcome back to podcast Sahabat Indrajana. Kali ini kita bahas tentang layanan klinik psikologi. Kita sudah datangkan seorang narasumber psikologi yang sangat cantik, yaitu Kak Alpina. Halo, selamat pagi Kak Alpina. Mungkin saya sudah kenal ya Kak ya. Mungkin boleh memperkenalkan terhadap audiens kita, nama Kakak? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alpina, MPS Psikolog. Saya merupakan psikolog klinis anak dari Klinik Utama Dr. Indrayana. Wow, seorang psikolog yang cantik, pasti banyak nih menemukan berbagai masalah pasien kita dari anak-anak, remaja, ya Kak Alpina ya. Oke, kita bahas tentang layanan klinik psikologi. Apa saja sih yang ada di layanan klinik psikologi, terutama di klinik psikologi Dokter Utama Klinik Indrajana? Oke, di Klinik Utama Dr. Indrayana ini, pada klinik psikologinya tentunya saja kita tuh memiliki pelayanan yang pertama konseling atau konsultasi, kemudian juga ada tes IQ dan tes bakat minat. Oke, ada konseling, tes IQ, tes minat bakat. Nah, saya tanya nih yang pertama nih, Kak Alpina. Konseling ini, gimana sih layanan konseling ini seperti apa? Oke, konseling ini karena kebetulan saya tuh psikolog klinis anak dan remaja ya, jadi mungkin lebih ke arah membahas contoh-contoh beberapa kasus kalian. Misalnya kalau untuk konsultasi atau konseling itu, pertama bisa juga kalau untuk usia anak-anak, tumbuh kembang anak. Kemudian juga misalnya ada masalah perilaku, misalnya anak suka tantrum atau anak kok sulit fokus, sulit belajar. Kemudian juga misalnya orang tuanya itu merasa bahwa anaknya ini kok berbeda dari yang lainnya gitu, jadi bisa diperiksakan ke klinik psikologi. Kemudian kalau untuk yang remaja, biasanya itu ya kenakalan remaja atau misalnya sulit menentukan minat dan bakatnya. Tadi kita bicara tentang konseling Kak Alpina. Bicara tentang konseling ini masalahnya apa saja. Nah, sepanjang karir Kakak sebagai seorang psikolog nih, kasus yang paling tersering Kakak tangani untuk kasus psikolog anak dan remaja? Oke, kalau anak sih lebih seringnya cara tumbuh kembang ya, karena kan kalau untuk sekarang ini kan banyak anak-anak yang misalnya terlambat bicara, atau misalnya juga ada kekhususan atau anak yang berbeda dari yang lainnya, misalnya ada autism spectrum disorder-nya, atau misalnya anaknya tuh hiperaktif banget gitu. Kemudian juga kalau untuk dari remajanya sendiri itu lebih ke arah misalnya nggak bisa terbuka sama orang lain, jadinya tuh mengurung diri, stres, depresi, kemudian juga sulit bingung nih, sulit ada kesulitan belajar gitu. Wow, banyak bervariasi masalahnya ya Kak Alpina. Oke, kita lanjut ke masalah tentang tes IQ. Nah, tes IQ ini diperuntukkan untuk usia berapa dan tujuannya apa? Nah, kalau untuk tujuan tes IQ sendiri itu kan untuk melihat kemampuan atau intelijensi seorang anak ya. Jadi dari hasil tes pemeriksaan tes IQ ini pun kita bisa tahu nih nanti kelebihan dan kekurangan anak, khususnya di bagian akademisnya itu seperti apa. Misalnya anaknya ini ternyata kemampuan paling utamanya atau paling unggulnya itu di bagian matematika. Jadi nanti kemudian kan orang tua itu diharapkan bisa semakin mendukung bakat anak ini gitu. Kemudian juga bisa lagi kekurangannya bagian apa. Nah, untuk usia anak-anak untuk yang bisa mulai tes IQ itu saya sarankan sih memang usia 4 atau 5 tahun untuk awalnya. Oke, tadi Kak Alpina bicara tentang tes IQ ini pada usia 4-5 tahun. Jadi kita untuk melihat awalnya pada anak usia 4-5 tahun kita melakukan tes IQ untuk melihat ketertarikan atau kecenderungan si anak suka di mana. Misalkan di akademis nih. Kak Alpina selaku psikolog nih, banyak orang tua nih di luar sana melakukan tes IQ untuk melihat nih minat pelajaran mata pelajaran mana yang anak yang suka, dan terlalu mengepus anak yang mata pelajaran yang tidak dia suka. Kak Alpina selaku psikolog nih memandangnya seperti apa? Nah, karena kalau tadi kita tuh udah melakukan pemeriksaan IQ, jadi kan balik lagi ya, kita tahu nih memang anak ini tuh kecenderungannya tuh memiliki kelebihan di bagian apa dan kekurangan di bagian apa. Jadi kalau misalnya nanti udah ada hasilnya, ya bisa dibantu dijelaskan ke orang tua. Jadi memang dari anak ini sendiri pun kelebihannya di bagian ini. Jadi kalau bisa di-push terus, ya pasien anaknya juga gitu. Anaknya juga bisa nanti bisa jadi stres karena nggak sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki gitu. Oke, jadi itu juga untuk warning atau peringatan untuk orang tua supaya mendukung apa saja sesuai dengan hasil dari tes IQ-nya, gitu ya Kak Alvina. Berikutnya adalah yang sering dan sangat dipertanyakan juga adalah tes minat bakat. Tes minat bakat ini untuk siapa, usia berapa, dan tujuannya apa sih Kak? Nah, kalau untuk tes bakat minat ini memang diperuntukkan untuk anak-anak yang mulai dari usia 15 tahun. Karena kalau di bawah 15 tahun itu biasanya kan anak-anak tuh masih belum paham juga ya. Karena kan ini lebih ke arah kalau tes bakat minat itu untuk memilih penjurusan perkuliahan gitu. Jadi nanti tes bakat minat ini sebenarnya durasinya lumayan lama ya, 3-4 jam gitu kan. Tapi yang didapat ini pertama kemampuan intelijensi atau IQ-nya tadi, kemudian juga ada kita nilai juga kepribadian secara kurang lebihnya gitu kan, secara sedikit lah kita dapat, kemudian juga ada gaya kerjanya gitu. Jadi nanti dari tes bakat minat ini kita bisa tahu nih kira-kira jurusan kuliah apa sih yang tepat sama anak ini, dinilai dari kemampuannya itu gitu kan, kemudian juga dari gaya kerjanya. Contohnya IQ-nya itu di bawah rata-rata gitu kan, terus tapi anaknya nih pengen jadi dokter gitu, jadi kan kalau kita lihat dari kita simpulkan dari keseluruhannya kurang tepat gitu ya, jadi nanti kita bisa disimpulkan lagi dari hasilnya dan bisa diberitahukan ke orang tua kira-kira yang paling tepat nih apa nih gitu. Oke, jadi itu memberi gambaran terhadap orang tua mengenai apa jurusan terhadap anaknya nanti pada saat kuliah. Namun kadang orang tua nih Kak Alvina cenderung memaksakan kehendaknya, misalkan orang tua itu profesinya dokter, misalkan dokter, bapak dokter, ibu dokter, anaknya setelah dites ternyata tidak dianjurkan oleh psikologi untuk melakukan atau mengambil jurusan kuliah kedokteran. Nah, tapi orang tua memaksa. Pandangan Kak Alvina selaku psikolog ini gimana? Nah, yang pasti balik lagi seperti tes IQ tadi ya, karena kita sudah ada hasilnya, saya sebagai psikolog bantu dan menjelaskan. Contohnya nih, kalau kayak kita bahasan tadi, IQ-nya di bawah rata-rata. Kemudian namanya dokter itu kan harus, kalau dokter itu kan misalnya nanti tugasnya ada kegiatan apa gitu ya, itu kan harus ada koordinasi mata dan tangannya tuh bagus. Tapi ternyata di anak ini juga kurang baik hasilnya gitu kan. Jadi bisa dibayangkan dong nanti pasti anaknya kesulitan banget nih waktu dari kuliah pun udah kesulitan, walaupun nanti bisa lulus pun nanti di saat bekerja cenderungnya ya agak kesulitan juga gitu. Jadi lebih baik ya jangan terlalu dipaksakan gitu. Itu dari segi orang tua nih. Kadang dari segi anaknya. Anaknya setelah tes nih IQ-nya tidak memenuhi standar untuk mengambil jurusan yang sangat sulit, misalkan kedokteran. Tetapi dia punya keinginan dan kemauan untuk mengambil kedokteran. Apakah ada kesulitan nanti atau bagaimana pandangan Kakak? Nah, karena tadi saya bilang itu tesnya itu kan cukup beragam ya. Jadi banyak beberapa aspek yang dinilai. Jadi balik lagi harus dinilai dulu nih nanti karena tiap kasus tentunya beda. Mungkin ada anak yang dari segi IQ atau tingkat kecerdasannya mungkin kurang, tapi ternyata anaknya nih rajin banget gitu kan, terus daya juangnya tinggi, ya mungkin aja bisa gitu, nggak menutup kemungkinan juga. Tapi balik lagi harus dilihat dari setiap hasil individu karena pasti berbeda-beda gitu. Oke. Tadi kita ngomong tentang yang pertama konseling, tentang tes IQ, tes minat dan bakat nih. Nah, di klinik utama Dr. Indrajana, apakah menyediakan lain seperti itu? Iya, tentunya menyediakan dong. Jadi kalau misalnya ada masalah terhadap anak atau remaja, kemudian juga pengen tes IQ atau juga anaknya bingung nih, udah pengen jadi penjurusan perkuliahan tapi nggak tahu nih, karena kan kadang anak remaja bingung ya, kayak temenku kuliah ini nih, tapi temanku ini kuliah ini nih, jadi kesannya pengen ikut teman atau pengen ikutin kemampuan dari anak bakat minatnya sendiri gitu. Jadi ya sangat boleh untuk diskusi gitu. Oke, bagi teman-teman, orang tua, sahabat yang mau konseling, yang mau tes IQ, tes minat bakat, datang saja di klinik Dr. Utama Indrajana di Jalan Tanah Abang nomor 18. Begitu ya Kak Alvina? Iya, betul. Oke, demikian perbincangan kita tentang layanan klinik psikologi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.